Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu fase amalan yang sering terlupakan dan tidak diajarkan secara umum dalam syariat. Fase ini adalah mengamalkan ilmu rasa. Sahabat Muslim yang dicintai Allah, pernah tidak kalian memiliki perasaan yang ingin sekali ada orang lain yang ikut merasakan apa yang kalian rasakan? Saat jatuh cinta pada seseorang, pastinya kalian mengharap pujaan hati membalas dengan perasaan yang sama. Tahukah kalian kalau perasaan yang kalian rasakan adalah warisan dari perasaan alam semesta? Alam semesta ini seperti menyimpan cinta pada kita, dan sudah seharusnya kita mencintai dengan perasaan yang sama. Karena sebaliknya, kalau kita tidak berlaku cinta pada alam semesta, hal ini akan menjadi bahaya besar bagi kita. Apa yang kita rasakan adalah bahasa alam yang hendak menyampaikan sesuatu kepada kita. Ketika pesan dari rasa itu tersampaikan secara utuh kepada kita, di titik inilah kita mendapatkan ilmu hakikat, hingga ilmu ma'rifatullah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibahasakan menggunakan cara berbagi rasa kepada manusia dalam menyampaikan pesan. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu rasa yang sama. Orang-orang saleh yang telah bermakrifat atau mengenal Allah pasti pernah melalui fase mengenal Allah dengan rasa. Konsep sederhana ilmu ini seperti merasakan apa yang alam semesta rasakan. Misalnya rasa cinta, kasih, dan rasa sayang adalah suatu rasa yang alam semesta wariskan kepada manusia. Dalam syariat Islam, ilmu rasa memang tidak mendapatkan bab khusus sebagai suatu cara yang wajib dilakukan setiap muslim. Karena ilmu ini termasuk ilmu tinggi yang membutuhkan kesiapan bagi hamba yang menerimanya. Tetapi dalam semua riwayat-riwayat Islam, para kekasih Allah secara keseluruhan pasti mengalami amalan ilmu rasa yang kita bahas ini. Tidak terkecuali Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW senantiasa mengingat Allah atau berzikir dalam setiap keadaan. Dalam hadis lain diriwayatkan, Nabi SAW bersabda, "Kalau aku membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar, maka bacaan-bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapatkan kekayaan sebanyak apa yang ada di bawah sinar matahari." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memastikan bahwa Rasulullah menghayati zikirnya dengan rasa atau menggunakan ilmu rasa, sehingga membuat beliau lebih menyukai nikmat zikirnya dibanding harta kekayaan apapun di dunia. Riwayat-riwayat yang sama seperti ini juga banyak kita jumpai dari orang-orang saleh yang memastikan mereka semua dapat merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hamba yang sudah mendapatkan nikmatnya dalam berzikir, tentunya karena ia sudah merasakannya. Ilmu rasa menjadi media ilmu yang tak mungkin dicapai akal. Dalam tasawuf, cara yang ditempuh untuk menemukan hakikat menurut Imam Al-Ghazali terdiri atas dua tahap, yaitu ilmu dan amal. Ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang konsep dan langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam tasawuf, seperti mahabbah, ma'rifat, dan sebagainya. Selain itu diharuskan pula mengetahui syariat dan keimanan yang kuat terhadap tiga dasar keimanan. Yang dimaksud dengan amal adalah mengalami secara langsung konsep dan langkah-langkah yang harus dilalui tadi. Ilmu dan amal harus menyatu. Kesan ini terlihat pada pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa para sufi adalah orang-orang yang memiliki pengalaman langsung, bukan orang-orang yang hanya berbicara tanpa pernah mengalaminya. Dalam tasawuf, pencarian ilmu hakikat tidak akan tercapai dengan pengetahuan saja, tapi harus dengan pengalaman atau merasakannya secara langsung. Pengalaman inilah yang dimaksud dengan ilmu rasa atau merasakan apa yang alam semesta rasakan. Secara sederhana, keterangan Imam Al-Ghazali dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmu diibaratkan seseorang yang mengetahui buah kurma enak rasanya. Dan amal adalah pengetahuan setelah ia mencicipi dengan pengalaman memakan buah kurma itu.
Seseorang belum akan mengetahui rasa manis dan harumnya buah kurma sebelum dirinya benar-benar mengalaminya sendiri dengan mencicipi rasanya. Sebaliknya, orang yang hanya berbicara buah kurma rasanya enak tanpa pernah merasakannya, seolah-olah apa yang dibicarakan tidak mendasar pada pengetahuan yang otentik. Walaupun secara umum yang dibicarakan adalah riwayat yang akarnya sahih, yang benar-benar dialami orang-orang saleh sebelumnya. Tahap pengetahuan yang hanya sebatas bersumber dari menurut ini dan menurut itu pernah dianggap tidak memberi kepuasan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, justru karena ilmu-ilmu yang dipahami oleh akal tidak memberi manfaat terhadap batinnya, maka beliau memutuskan mengamalkan dengan jalan meninggalkan seluruh aktivitasnya, beribadah kepada Allah. Setelah berhasil, beliau menulis kitab besar yang diberi nama Ihya Ulumuddin. Pada keterangan Imam Al-Ghazali ini bisa disimpulkan bahwa akal hanya sebatas kecil sebagai media tersampainya ilmu. Selaras dengan majas Jalaluddin Rumi, taruhlah akal di bawah kakimu sebagai tangga menuju langit. Karena di alam rasa, akal tidak mampu menjangkau informasi dengan lebih baik secara hakikat. Ilmu rasa sendiri sebenarnya adalah pencapaian seseorang dari mengamalkan ilmu tertentu, bukan suatu teori syariat. Maka di dalam syariat tidak dijelaskan tentang ilmu rasa. Sebaliknya, ilmu-ilmu yang ada di syariat yang diajarkan kepada kita sebenarnya bertujuan supaya mencapai pengalaman atau merasakan secara langsung, yang disebut juga kalam hakikat atau ilmu hakikat. Salah satu cara mencapai kalam rasa adalah dengan berzikir terus-menerus dalam keadaan apapun seperti yang dilakukan Rasulullah dalam riwayat yang kita kutip di atas. Ada dua zikir yang perlu diamalkan, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Zikir lisan seperti termasuk wirid setelah sholat yang diucapkan dengan bersuara melalui lisan. Dan zikir hati bisa dilakukan dalam keadaan apapun, seperti sambil bekerja, berjalan, duduk, dan berdiri. Zikir hati sering juga diamalkan sebagai zikir nafas. Cara ini dilakukan dengan mengucapkan zikir dalam hati yang dibarengi dengan keluar masuknya nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Rabb-Mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 205. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.